Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye membawa Ye Xiaoxiao dan Sima Yujian ke penginapan lain di dalam benteng. Setelah menempatkan mereka, dia berkata, tinggallah di sini sekarang sampai aku kembali. Raja Ego, kamu mau kemana? Xiaoxiao penasaran karena ekspresi kali ini sedikit berbeda. Namun, dia tidak bisa menentukan secara pasti apa yang berbeda. Untuk bertemu seseorang, Li Qiye tersenyum dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia sampai di pintu, dia berhenti sejenak dan menambahkan, jika saya tidak kembali, kembalilah dari mana Anda datang. Kenapa? Aku hanya akan menunggumu kembali. Xiaoxiao agak bingung. Mungkin aku akan mati pada saat itu. Dia terkekeh dan pergi. Tanggapan ini mengejutkan kedua gadis itu karena mereka tidak mengetahui niatnya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, keduanya percaya bahwa dia tidak akan mati begitu saja, bahkan dalam kompetisi memperebutkan kehendak surga. Terlebih lagi, kesan mereka terhadapnya adalah bahwa dia bukanlah orang yang begitu pesimis. Keyakinan sudah tertanam dalam sifatnya, dan di matanya, tidak ada yang benar-benar bisa membunuhnya. Jadi, ketika dia tiba-tiba mengungkit kematian entah dari mana, hal itu menjadi sangat tidak menyenangkan dan membingungkan. Dia pergi lebih jauh ke punggung pohon ilahi dengan kecepatan yang dipercepat. Tentu saja, dia tidak ada di sana untuk mencari apapun atau memetik obat abadi. Tujuannya adalah puncak tertentu. Itu menembus awan dan mencapai sampai ke atmosfer. Itu bukanlah puncak tertinggi di tempat ini, tapi pasti bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Dia berdiri di sana dan menatap langit dan bumi dalam diam dengan pikiran mengamuk di ingatannya. Meskipun dia tidak pernah takut pada siapapun, ada hal-hal tertentu yang sulit dia hadapi. Saat ini, dia akan menghadapi seseorang yang dia sukai. Matahari terbit dan terbenam saat dia dengan tenang berdiri di sana menikmati perubahan angin dan awan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu ketika dia berdiri di sana tanpa bergerak. Akhirnya, saat matahari terbit, sesosok tubuh turun dari langit. Dia tampak seperti makhluk abadi dengan sikap yang tiada taranya. Dia melayang di antara hiruk-pikuk angin dengan matahari dan bulan sebagai temannya. Siapapun pasti akan terpesona dengan gayanya yang luar biasa. Li Qiye yang tampak ketakutan akhirnya membuka matanya dan menatap wanita ini. Jantungnya sedikit berdetak kencang setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati memperhatikan, seperti tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak meninggalkan bekas yang sama sekali pada dirinya. Sementara itu, wanita itu dengan dingin menyorotinya, tidak ada kebencian atau kemarahan, yang ada hanyalah rasa dingin. Dia merasakan sedikit sakit setelah melihat ini. Dulu, menampilkan mata ini menawan dan cerah seperti bintang. Sayangnya, matanya menjadi dingin semua karena dia. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu kamu akan datang. Mungkin Anda sudah lama menunggu hari ini. Dia mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Di matanya, seolah-olah Li Qiye hanyalah sekilas dalam hidupnya. Aku tahu kamu membenciku. Li Qiye tidak dapat berbuat apa-apa selain tertawa, itulah sebabnya saya di sini untuk membayar hutang. Ini adalah waktu untuk mengakhiri ini daripada menghindarinya seperti yang selalu saya lakukan. Dulu saya merasa masih mempunyai kesempatan untuk meminta maaf, namun berbeda dengan generasi sekarang karena saya harus pergi. Mungkin aku tidak akan pernah kembali lagi. Dia dengan lembut menghela nafas pada saat ini, inilah sebabnya kami harus mengakhiri semuanya dengan memberi Anda jawaban. Ini akan dianggap menyelesaikan salah satu keinginanku. Wanita itu terus diam-diam menatap mata orang asing ini. Meski begitu, dia masih mendengarkannya seolah hanya itu yang perlu dia lakukan. Dia dengan tenang menatap dan tersenyum, tahun-tahun ini tidaklah mudah. Mungkin Anda tidak akan pernah memaafkan saya, dan saya tahu saya tidak bisa dimaafkan dalam hal ini. Namun, saya tetap harus mengucapkan selamat tinggal kepada Anda di generasi ini. Aku tidak setuju apapun pilihan yang kamu, aku hanya tahu apa yang harus aku lakukan, untuk bertemu denganmu kali terakhir karena kita mungkin tidak bisa bertemu lagi di masa depan. Dan ya, saya sangat senang dan bersemangat melihat Anda saat ini.
Masih belum ada respon dari wanita di pengasingan itu. Dia hanya menghela nafas setelah melihat kurangnya respon dan perlahan berjalan ke depan untuk melihatnya. Hal ini membuat jantung bergetar. Setelah beberapa lama, dia mengulurkan tangan untuk mencubit lembut wajahnya. Itu sedingin matanya. Dia tampak seperti dia tidak peduli bahwa dia melakukan kontak fisik. Li Qiye dengan lembut berbicara, jika ada kehidupan setelah kematian, saya berharap menjadi seseorang yang bisa tinggal di satu tempat, orang yang harus menunggu. Namun, di generasi ini, saya tidak punya pilihan selain terus berjalan lurus. Saya bersumpah untuk tidak pernah goyah dan melihat ke belakang. Inilah diriku, takdirku, dan tujuanku yang sebenarnya. Setelah pemandangan terakhir, dia tiba-tiba berputar dan melayang menuju cakrawala. Sambil melihatnya pergi, Li Qiye berteriak, kamu bisa berinisiatif baik-baik dan kita bisa mengakhiri ini jika kamu mau. Saya khawatir ini terakhir kali saya mengunjungi roh surga. Saya mungkin tidak akan kembali setelah perpisahan terakhir ini. Dia berhenti sejenak tetapi pada akhirnya tetap memilih untuk pergi. Dia menghela nafas lagi dengan kecewa karena dia mengerti bahwa dia masih belum memaafkannya. Itu memang salahnya saat itu. Bulan terkadang bulat dan terkadang sabit, siapa yang sempurna di dunia ini? Dia mendekat, kaisar abadi dan tangan gelap di balik tirai, mereka terkadang masih tidak berdaya, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka mungkin tak terkalahkan di 9 surga, tapi beberapa hal masih tak bisa dilawan. Begitu banyak orang yang menginginkan kekuasaan, ingin menjadi kaisar. Dia tersenyum kecut sambil menatap ke langit, tetapi suatu hari, bahkan yang terkuat pun akan mulai berpikir tentang betapa menakjubkannya menjadi manusia. Hidup mereka mungkin singkat, tapi setidaknya mereka masih punya rumah pada akhirnya. Semburat kepahitan terlihat di wajahnya. Bahkan eksistensi terbaik seperti mereka pun memiliki terlalu banyak ambisi dan tanggung jawab. Kekuasaan terkadang tidak maha kuasa. Dunia terhenti. Dia akhirnya menghela nafas terakhirnya sebelum pergi. Kembali ke penginapan, Xiao Xiao dan Yujian sedang melihat keluar, terutama Xiao Xiao. Dia dengan cemas mondar-mandir dengan ekspresi khawatir. Li Qiye masih belum kembali setelah beberapa hari. Dia bahkan ingin keluar dan mencarinya, tapi Yujian menahannya. Dia sangat gembira melihat Li Qiye kembali dan segera melompat ke dadanya. Sudut mata dan bulu mata secara tidak sengaja berkaca-kaca meskipun dia tidak menangis. Li Qiye meraih wajahnya dan memperhatikan air matanya sebelum tersenyum, gadis kecil, apa yang perlu ditangisi? Apa aku tidak baik-baik saja saat ini? Aku tahu iblis jahat sepertimu tidak akan mati begitu saja. Xiao Xiao berhenti dan menangis, seperti pepatah lama, orang baik tidak berumur panjang sedangkan penjahat hidup 1000 tahun. Seseorang yang jahat sepertimu mungkin akan hidup selama jutaan tahun. Dia tidak bisa menahan senyum sambil menyeka air matanya. Yujian juga tersenyum setelah melihat dia kembali dengan selamat. Sebagai seorang pembunuh, hatinya menjadi dingin seperti pedangnya. Namun, dia masih merasa cemas setelah dia pergi, terutama setelah mendengar kata-kata terakhirnya. Hatinya yang menggantung akhirnya menyerah setelah melihat ini, dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Li Qiye tetap tinggal di penginapan ini di dalam benteng punggung Bukit Ilahi selama beberapa hari tanpa meninggalkan pintu. Xiao Xiao merasa keterasingannya cukup aneh. Keduanya merasa bahwa dia bukanlah orang yang pemalu. Untuk memuaskan rasa penasarannya, dia menyindir, Ego King, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menjadi seorang wanita sambil belajar cara menjahit? Li Qiye hanya terkekeh, menunggu seseorang. Siapa dan berapa lama kamu ingin menunggu? Dia yakin ada sesuatu yang muncul di pikirannya setelah dia kembali. Dia merenung sejenak sambil menatap keluar jendela, beberapa hari lagi. Jika mereka tidak datang, maka kita akan meninggalkan benteng menuju tempat lain. Dia meratap dalam pikirannya. Di luar Epoch Sleeve, dia juga datang untuk mengatasi keluhan masa lalu. Setelah melakukan itu, dia akhirnya bisa mengakhiri perang dan pertarungan dengan pikiran riang. Namun, jika dia tidak ingin mengakhiri ini bersamanya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain meninggalkan roh surga dengan penyesalan. Xiao Xiao tidak bertanya lagi. Meskipun dia kurang pengalaman karena usianya yang masih muda, dia masih bisa membaca ekspresi. Selama penantian mereka, benteng itu ramai hingga tingkat kacau.
Orang-orang ada di mana-mana karena semakin banyak petani yang datang. Pada awalnya, banyak yang menerapkan seperti lebah setelah berita tentang obat abadi keluar. Namun, ada pula yang masih skeptis. Meskipun mereka sampai di punggung bukit, mereka mengadopsi pola pikir menunggu dan melihat. Dalam beberapa hari terakhir, berita yang lebih mengejutkan muncul tentang Zentian dan Pangeran Kegelapan yang mengunjungi benteng secara pribadi. Ini mengejutkan semua orang. Orang-orang tahu bahwa Zentian telah datang ke Godald selama lebih dari sebulan, dan mereka mengira dia sudah pergi. Sekarang, setelah mendengar bagaimana keduanya datang ke benteng bersama-sama, orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa pukulan besar bahkan menimbulkan aroma perang yang melayang di udara. Mungkinkah Zentian dan Pangeran ingin menikah dengan Li Qiye? Orang-orang pasti mempunyai pemikiran ini. Itu tidak aneh sama sekali. Li Qiye adalah saingan Zentian untuk kehendak surga dan juga musuh bebuyutan Jurang Maut. Ditambah lagi, Empyrean dan Jurang Maut pernah menjadi keluarga, jadi masuk akal jika keduanya bekerja sama. Beberapa ketua sekte setuju dengan sentimen ini. Pada saat ini, Verces tidak dapat dihentikan dengan kebangkitannya yang meroket. Di generasi ini, siapa lagi yang lebih berpeluang mencapai takhta selain dia? Bahkan beberapa monster laut yang tidak menyukainya pun harus berkomentar seperti ini. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang akan menemukan Dao Junior seperti Li Qiye pada level yang sama dengan Zentian. Sayangnya, dalam waktu singkat, Li Qiye tanpa henti dan membunuh segala sesuatu yang menghalangi sambil mempertahankan sikap angkuhnya. Bahkan avatar Zentian dihancurkan olehnya. Kekuatan Li Qiye telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Dengan momentumnya saat ini, semua orang mengira dia telah menjadi saingan terbesar Zentian. Oleh karena itu, Pangeran dan Zentian yang bekerja sama untuk menghadapinya bukanlah hal yang mengejutkan bagi siapapun meskipun hal itu sulit dipercaya di masa lalu. Berita ini sangat masuk akal, tapi tak lama setelah kedatangan mereka, Dewi Bela Diri Sejati juga mengunjungi benteng tersebut. Sekarang ini mengejutkan semua orang. Seluruh punggung bukit hidup menjadi dengan kehadirannya. Nenek-nenek moyang Roaring Khons yang tertua dan terkuat telah muncul. Dia secara pribadi datang mengunjungi benteng sekarang. Pesan ini tiba-tiba diketahui datang dari sumber yang tidak. Nenek-nenek moyang terkuat dan tertua. Siapa? Beberapa pendengar penasaran. Tuan Keong. Bahkan beberapa dewa raja yang lebih tua mempunyai cahaya aneh di mata mereka. Mereka semua memasang ekspresi serius setelah mendengar berita ini. Siapa sebenarnya Tuan Keong itu? Anak-anak muda belum pernah mendengar judul ini sebelumnya. Ini cukup aneh karena nenek moyang tertua dari Roaring Khons seharusnya cukup terkenal. Pangeran Ilahi Keong, putra nenek moyang mereka, Dewa Laut Keong yang mengaum. Dewa Raja mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Putra Dewa Laut Keong yang mengaum. Para junior menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Faktanya, mereka yang mengetahui latar belakang leluhur ini juga menganggap hal ini menakjubkan. Beberapa orang berkumpul, apa yang terjadi? Pertama, Dewi Bela Diri Sejati, sekarang Tuan Keong juga keluar. Pangeran Dewa dan Putri Dewa Laut akan keluar, apakah mereka akan bersaing untuk zaman keemasan baru? Seseorang berspekulasi, mungkin Tuan itu ternyata adalah pelindung Dao Pangeran Seashield. Dugaan itu sangat masuk akal karena tidak lama setelah sang penguasa datang ke benteng, berita kedatangan lainnya menyebar. 7 Dewi Bela Diri juga telah datang ke benteng punggung Bukit Ilahi. Setelah mendengar ini, orang-orang mulai mendapatkan gambaran tentang situasi keseluruhannya. Setan Laut Tua menyatakan, persaingan untuk posisi Dewa Laut kali ini akan sangat kejam. Pangeran dan Putri Dewa akan keluar. Saya pikir status 7 Dewi Bela Diri sedang sangat terancam saat ini. Dengan hadirnya karakter-karakter luar biasa ini, benteng dapat merasakan badai ketika rumor menyebar kemana-mana. Ego King, sepertinya kamu tidak akan sangat beruntung. Saat Li Qiye sedang berada di dalam penginapan, Xiao-Xiao kecil tidak bisa menunggu diam dan sesekali tampil keluar untuk bermain. Hari ini, dia bergembira atas kemalangannya. Saya mendengar leluhur tertua dan terkuat dari Roaring Khons akan keluar, dia disebut Khons Overlord. Heh, kamu membunuh begitu banyak murid mereka, aku yakin dia akan menimbulkan masalah bagimu. Tuan Keong, Anda berbicara tentang kura-kura yang bersembunyi di Roaring Khons selama jutaan tahun tanpa berani keluar. Kura-kura tenggelam,
Dengan penuh rasa ingin tahu, Xiao Xiao berkata, dia adalah putra Dewa Laut, seorang pangeran sejati. Terus, Li Qiye dengan santai tersenyum, karena satu kalimat dari Kaisar Abadi Jiao Heng, dia segera menyusut ke dalam cangkangnya selama bertahun-tahun tanpa keluar. Pengecualian seperti itu tidak bisa dilihat olehku. Pengungkapan dari Kaisar Abadi Jiao Heng. Xiao Xiao memutar matanya dan sangat tertarik, memangnya. Cerita macam apa ini? Faktanya, Sima Yujian pun mendengarkan dengan penuh perhatian karena anekdot ini sangat menarik. Itu adalah kisah yang sangat lama. Li Qiye menarik minat mereka. Karena dia punya waktu, dia tersenyum dan mengenang, saat itu, Tuan Keong ini hanyalah seorang pangeran. Dia merasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena ayahnya adalah Dewa Laut. Dia sudah terbiasa dengan gaya hidup tanpa hukum di Heaven Spirit. Suatu hari, dia bertemu Kaisar Abadi Jiao Heng di dunia Kaisar Fana, dan sikap arogannya menyinggung Kaisar. Pada titik ini, Li Qiye mencibir sebelum melanjutkan, jadi, Kaisar hanya menyorotnya dan mengucapkan satu kalimat. Ceritanya berakhir di situ. Xiao Xiao bertanya, apa maksudmu? Artinya sang pangeran bersembunyi dan tidak pernah berani keluar lagi. Li Qiye tertawa. Bersembunyi. Xiao Xiao terkejut, apa yang dikatakan Kaisar? Li Qiye dengan datar menyatakan, kamu tidak akan pernah menjadi Dewa Laut. Kamu tidak akan pernah menjadi Dewa Laut. Xiao Xiao melanjutkan, Tuan Keong bersembunyi hanya karena ini. Apakah kamu serius? Apakah kamu harus bertanya? Tentu saja ini adalah kisah nyata. Li Qiye berkata sambil tersenyum, kamu tidak boleh meremehkan kata-kata Kaisar Abadi Jiao Heng. Dia adalah satu-satunya kaisar dalam sejarah yang memiliki 12 istana takdir dan juga satu-satunya yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Tetapi pada akhirnya, itu hanyalah kata-kata. Ditambah lagi, ayah Tuan masihlah Dewa Laut. Xiao Xiao tidak membayar. Anda meremehkan posisi tertinggi kaisar. Li Qiye dengan lembut menenangkan, Dewa Laut bukanlah apa-apa. Jika Kaisar Abadi Jiao Heng ingin membunuh ayahnya, tidak akan ada jalan keluar dari kematian. Apalagi itu bukan sekedar kalimat sederhana. Kata-katanya merupakan perintah kekuasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah hukum tertinggi yang mencapdirnya pada tubuh Tuan. Li Qiye mendengus. Tetapi saya mendengar orang lain mengatakan bahwa Tuan ini pernah dikenal oleh Trident. Xiao Xiao mengutarakan hal lain. Ini juga benar. Saat ayahnya masih menjadi Dewa Laut, sang pangeran memang pernah menggunakan Trident sebelumnya, tidak hanya tidak menolaknya, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa hal itu berkembang di bawah kendalinya. Di bawah bayang-bayang ayahnya, ia memang punya peluang besar untuk menjadi Dewa Laut berikutnya. Sayangnya, dia menyinggung Kaisar Abadi Jiao Heng. Satu kalimat sederhana mengubur seumur hidup. Bahkan ayah Dewa Lautnya tidak bisa berbuat apa-apa. Li Qiye menutupnya dengan senyuman tipis. Apakah kata-kata seorang kaisar benar-benar kuat? Yu Jian, berdiri di samping, menimpali dengan sebuah pertanyaan. Reputasi Kaisar Abadi Jiao Heng tidak diungkapkan sama sekali. Ketika perintah mencapai puncaknya mencap seseorang, tidak ada yang bisa menghapusnya. Li Qiye berkata, setelah satu kalimat itu, Trident meninggalkan ketakutan dan menolak untuk mendekat. Ini berarti mimpinya menjadi Dewa Laut hancur. Meskipun ayahnya adalah Dewa Laut saat ini, dia tetap tidak bisa menghilangkan branding tersebut. Li Qiye melanjutkan, pada akhirnya, ayahnya menyegelnya dengan membuangnya keluar angkasa. Dia ingin menggunakan kekuatan waktu untuk secara perlahan menghancurkan merek kekuasaan. Jadi apakah ini berarti merek ini sekarang telah hilang dari tubuhnya? Xiao Xiao langsung menuju ke titik krusial. Seharusnya jaraknya cukup dekat. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, faktanya, setelah menyinggung Kaisar, Roaring Khons jarang menunjukkan wajahnya. Baru pada era Kaisar mereka mengangkat kepala jelek mereka, dan bahkan pada saat itu, semuanya dilakukan secara rahasia. Dia berpura-pura keluar sekali untuk menjadi pelindung Dao Dewa Laut pemakan Sungai Muda. Sayangnya, dia tidak bertahan lama dan tidak tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh tanda yang tak terhapuskan itu, jadi dia harus kembali bersembunyi lagi. Li Qiye menyimpulkan, sekarang dia berlari ke sini di depan umum seperti ini, sepertinya ungkapan Kaisar telah dihapus oleh waktu. Yu Jian di dekatnya, dia mungkin ingin melindungi Pangeran Seashield sehingga dia bisa menjadi Dewa Laut berikutnya.
Xiao Xiao menambahkan, Seashil tidak memiliki peluang bahkan dengan tuan yang melindunginya sejak Dewi Bela Diri Sejati telah keluar. Saya pikir dia memiliki peluang terbesar. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah mendengar nama ini. Dia berbicara dengan nada emosi, dia tidak akan menjadi Dewa Laut berikutnya. Mengapa tidak? Xiao Xiao tidak setuju, saya merasa dia memiliki peluang terbesar. Apa yang istimewa dari Cons Overlord? Saya yakin dia tidak berjanji itu. Dia mungkin seorang pangeran, tapi dia juga seorang putri. Li Qiye menyangkal, bakatnya tidak memberikan ruang untuk kritik. Terlebih lagi, pengalaman bertarungnya juga kaya. Tuannya bukan tandingannya dalam hal pengalaman dan kebijaksanaan, tapi dia tidak akan menjadi Dewa Laut, dia tidak akan pernah menjadi Dewa Laut. Xiao Xiao dengan penasaran bertanya, mengapa dia tidak bisa menjadi seperti itu? Putri Dewa Laut seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi Putri Dewa Laut dibandingkan orang lain. Hanya karena, Li Qiye tersenyum tipis dan melihat keluar jendela. Beberapa cerita lama muncul lagi di pikiran. Xiao Xiao dapat melihat bahwa dia tidak ingin melanjutkan topik ini setelah melihat ekspresi Li Qiye tinggal di benteng untuk menunggunya, tapi dia tidak pernah datang. Sebaliknya, ada orang lain yang mengunjunginya. Xiao Xiao diam-diam memberi tahu Li Qiye, tetua ketiga dari 7 paviliun bela diri ingin bertemu. Dia mengalihkan pandangan dari jendela dan dengan santai menjawab, biarkan mereka masuk. Beberapa saat kemudian, tetua ketiga masuk. Dia tidak datang sendirian kali ini karena ada seorang gadis di sekitarnya. Gadis ini membuat segala sesuatu di dalam ruangan menjadi terang, sesuai dengan pepatah, kehadirannya membawa terang ke tempat tinggal mereka yang sederhana. Dia akan menarik perhatian kemanapun dia pergi, tidak hanya dia cantik, ada aura khusus pada dirinya, memberikan temperamen yang unik dan karismatik. Dia mengenakan baju besi harta karun yang memancarkan cahaya biru. Tentu saja, baju besi ini tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya. Sosoknya yang menakjubkan masih terlihat di balik armornya. Pinggangnya yang bisa dipeluk, payudaranya yang penuh dan bulat, pahanya yang ramping. Hanya satu tampilan saja sudah cukup untuk melihatnya. Aspek yang paling menarik dari dirinya bukanlah yang ditampilkan atau sosoknya yang memikat, melainkan temperamen dan auranya. Dia memancarkan suasana laut. Memandangnya sama saja dengan memandangi langit biru dan laut, membuat orang merasa cukup senang dan nyaman. Namun, aura samudera ini tidak lemah, melainkan kuat. Aura ini bukanlah perairan yang damai dan lebih seperti gelombang yang deras. Dia adalah tsunami yang akan menghantam langit dan menyerang puncak-puncak tinggi, bukan gelombang lembut yang beriak. Setelah melihat gadis itu, Li Qiye tersenyum dan berkomentar, puncak dari esensi 7 lautan dengan keagungan yang agung, tidak masuk akal untuk menemukan 7 dewi bela diri, tidak perlu perkenalan. Li bangsawan muda, ini adalah tuan paviliun kami. Peter mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkannya. Li Qiye tersenyum sambil melihatnya, menatapnya cukup menyerah, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia berkata, Saudara Li, reputasimu menggema seperti guntur. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Li Qiye menatapnya dan mengangguk, silakan duduk. Dia tidak diam dan siap duduk. Tetua ketiga tanggap dan diam-diam pergi pada saat ini. Li Qiye sedang berbaring di kursinya sambil dengan tenang berkata, saya harap Anda adalah pembawa kabar baik kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, leluhur suci kami telah mengizinkan Anda untuk bertemu dengan nenek moyang kami. Li Qiye perlahan menutup matanya dan memulai, perdana, dia memang dewa laut yang visioner. Oleh karena itu, dia mampu membangun fondasi paviliun Anda yang telah bertahan jutaan tahun. Apakah Dewa Laut masih hidup? Dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini muncul di pikirannya. Secara logika, Dewa Laut ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun, Li Qiye hanya ingin bertemu dengan Dewa Laut perdana mereka, dan leluhur suci juga menyetujuinya. Ini hanya menambah kebingungannya. Li Qiye sambil tersenyum menjawab, kamu seharusnya bertanya pada orang tua itu, bukan aku. Sang putri terdiam sesaat. Jika leluhur yang dikuduskan bersedia menghadapi bencana, dia tidak akan menanyakannya sekarang. Meskipun dia telah menceritakan banyak hal di sekitarnya, mulutnya tertutup rapat tentang masalah ini. Bahkan tuan paviliun seperti dia tidak mengetahui masalah.
Dia akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan melakukan pemulihan kehidupan untuk leluhur suci kita? Tidak perlu terburu-buru. Ketika saya menyelesaikan urusan saya sendiri, saya akan mengunjungi paviliun Anda dan secara pribadi mengisi kembali hidupnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyiapkan bahan spesifik. Berdasarkan sikapnya, Sang Dewi tahu bahwa terburu-buru tidak ada gunanya. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Li Qiye tersenyum, nenek-nenek moyang Keong dan Dewi bela diri sejati keduanya akan keluar, ini pasti mengira berada di bawah banyak tekanan. Aku tidak tahu seberapa kuat Pangeran Seashield itu, tapi jika kura-kura membiarkannya melindunginya, mungkin akan sulit bagimu untuk menjadi dewa laut di generasi ini. Kandidat untuk posisi tersebut akan berjuang sendirian di masa depan, jadi saya tidak takut. Dia menjawab, ketika hari terakhir itu tiba, bahkan jika Dewi bela diri sejati menantangku, aku akan tetap bertarung tanpa rasa khawatir. Dia berbicara dengan nada nyaring dan memiliki rasa menyerah. Dia tidak menyembunyikan, kata-kata ini datang dari hati, menunjukkan keyakinan mutlaknya. Bagus sekali, Li Qiye berkata, mampu berbicara dengan percaya diri. Kamu memang layak menjadi keturunan Prime dan memenuhi syarat untuk mengatakan ini setelah mempelajari 7 gaya. Kamu hanya perlu lebih banyak waktu untuk mengasah kemampuanmu, barulah kamu bisa melawan Dewi bela diri sejati. Namun, waktu tidak akan menunggu Anda selama kompetisi Grand Dao. Dia setuju dengan klaimnya. Meskipun dia sangat percaya diri, dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum bisa melawan Dewi lain di masa depan. Saat ini, ia masih kekurangan penguasaan dan pengalaman. Terlebih lagi, lawannya adalah seseorang yang pernah diterima oleh Trident di masa lalu. Masalah khusus itu tidak dapat diatasi dalam waktu singkat itu. Sambil beristirahat di kursinya, Li Qiye dengan riang berbicara, karena itu, Anda memerlukan 7 leluhur yang dikuduskan untuk membantu Anda di waktu sementara. Dia menunjukkan dengan tepat alasan mengapa mereka membutuhkan bantuan dari leluhur yang dikuduskan, membuatnya tercengang. Li Qiye bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin menjadi dewa laut? Saya akan menjadi dewa laut di masa depan. Dia dengan tegas mengatakan seolah-olah ini sudah menjadi fakta. Jalan untuk menjadi dewa laut tidaklah sulit. Mata Li Qiye tetap terpejam saat dia menjawab, Pangeran Seashield dan Cons Overlord hanyalah sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Selama saya mengambil tindakan untuk Anda, saya bisa menginjak-injaknya kapanpun saya mau. Sekarang ini mengejutkannya. Sang putri memikirkan kata-kata arogannya dengan hati-hati. Dapat dipahami jika dia tidak peduli pada Pangeran Seashield. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mampu memperjuangkan kehendak surga melawan Meng Zentian. Namun, menyebut tuan itu bukan siapa-siapa adalah pernyataan arogansi yang tiada taraf. Dia tersenyum masam memikirkan hal ini. Bahkan sebelum bertemu dengannya, dia sudah mendengar banyak hal tentangnya, terutama kesombongan dan agresivitasnya. Hari ini, setelah bertemu dengannya, semua rumor tersebut tampaknya benar. Dia akhirnya menjawab, saya pasti bisa menyelesaikan jalan ini untuk menjadi dewa laut. Niatnya jelas, dia menolak tawarannya. Saya tahu bahwa dengan leluhur suci yang melindungi Anda selain kekuatan dan bakat Anda sendiri, peluang Anda cukup menguntungkan. Li Qiye tersenyum tipis. Namun, setelah mempelajari 7 gaya, bukankah kamu sudah cukup berhasrat untuk menjadi dewa laut? Bahkan jika Anda menguasai 7 gaya setelahnya, Anda tetap tidak bisa melampaui nenek moyang Anda. Dia menyatakan, dewa laut utama berada di puncak paviliun Anda dan semua iblis laut. Melampaui dia pasti sulit. Paling tidak, saya tidak melihat apapun dari Anda saat ini yang dapat membuat Anda melampaui batasnya. Saya khawatir batas Anda akan mencapai puncaknya. Li Qiye dengan gembira melanjutkan, saya tidak ingin meremehkan Anda, tetapi kemungkinan besar kinerja terbaik Anda hanya berada di level dewa laut biru tua. Sang putri membayangkannya. Kata percaya diri, menggambarkan dirinya tanpa rasa rendah hati yang palsu. Di masa depan, dia yakin dia bisa menjadi dewa laut selama dia tidak dibunuh oleh orang seperti Cons Overlord. Namun, dia memang bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi karakter seperti dewa laut utama bahkan setelah mencapai puncaknya. Persis seperti yang dikatakan Li Qiye, Prime adalah puncak paviliun dan ras iblis laut yang tak tertandingi.
Perlu diingat bahwa ada rumor bahwa Prime dapat bertarung secara seimbang melawan Kaisar Abadi Mu Zuo bahkan tanpa menggunakan trident. Dapat dikatakan bahwa dia telah melatih 7 gaya hingga mencapai bentuk akhirnya. Karena pencapaiannya yang luar biasa ini, ia dianggap sebagai dewa laut terkuat atau bahkan yang terhebat di antara semuanya di mata para iblis laut. Kemudian, Dewa Laut bela diri sejati muncul dan merupakan seorang keajaiban yang tak tertandingi dengan catatan pertempuran yang termasyhur. Dia bahkan melawan Kaisar Abadi Minren dengan hasil imbang. Namun demikian, rasnya sendiri hanya dapat menganggap pencapaian ini setara dengan Prime. Ingatlah bahwa Kaisar Abadi Minren adalah kaisar pertama di era kaisar, dialah yang memulai masa keemasan ini. Dia menyampaikan kembali saat dia berpikir, kamu tidak akan bisa melampaui nenek moyangmu. Setelah sekian lama, dia bertanya, lalu bagaimana kamu bisa membantuku? Kamu tidak mungkin melampaui batas untuk menjadi dewa laut yang lebih menakjubkan, kan? Jika saya mengambil tindakan, ketegangan tidak akan terjadi lagi saat Anda menjadi dewa laut. Li Qiye berkata, saya memilih Anda bukan karena Anda adalah keturunan Prime, yang lebih penting, Anda memiliki kepercayaan diri yang cukup dan hati Dao yang pantang menyerah seperti batu. Namun, pada akhirnya terserah padamu untuk melampaui nenek moyangmu. Lalu apa bedanya? Dia bingung, selama orang-orang seperti Cons Overlord tidak membunuhku, aku masih bisa mendapatkan trident. Ditambah lagi, jika leluhur yang dikuduskan keluar, saya tidak akan takut dengan pembunuhan ini lagi. Benarkah? Li Qiye menjawab, sepertinya kamu tidak tahu banyak. Orang tua itu sangat bungkam, dia pasti khawatir sekarang. Kalau begitu, tolong beritahu aku, Saudara Li. Sang putri perlahan mengatakan ini dengan tulus karena dia telah membangkitkan rasa penasarannya. Li Qiye bertanya, pernahkah Anda berpikir mengapa iblis laut hanya bisa menjadi dewa laut? Berbagi langit yang sama dengan roh surga, mengapa kamu tidak bisa menjadi kaisar abadi seperti roh menawan? Apakah karena mereka adalah anak-anak kesayangan surga? Dia terkejut setelah mendengar ini. Sebenarnya dia memang pernah bertanya-tanya tentang masalah ini sebelumnya, namun tidak ada jawabannya. Li Qiye melanjutkan, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Dewa Laut memerlukan penerimaan trident? Dari mana asal senjata ini? Rahasia, apa yang dikandungnya? Pertanyaan retoris ini membuatnya terasa sedikit sesak. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjawab dengan serius, saya akan mengeksplorasi pertanyaan ini setelah menjadi Dewa Laut. Sang putri telah memutuskan untuk menemukan penjelasannya. Ini akan terlambat setelah kamu menjadi satu. Li Qiye tersenyum dan merasa lega, sayangnya, nenek moyangmu juga memiliki pemikiran yang sama saat itu. Dia memperhatikan ketika jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan bertanya, jadi nenek moyang kita dan bahkan dua dewa laut kita yang lain telah mencoba menemukan rahasia ini. Li Qiye menjelaskan, benar, mereka telah mencari jawaban ini. Kenyataannya adalah banyak dewa laut yang dicoba juga. Ada rahasia besar di balik semua ini. Orang tua itu mengetahuinya, tetapi kamu belum mencapai level untuk mengetahuinya, jadi dia pasti tidak akan puas. Dia sedang memahami semua informasi ini. Tentu saja, dia tidak menyalahkan leluhurnya karena leluhurnya pasti bertindak demi dirinya sendiri. Mungkin paviliun kita punya solusi untuk ini. Dia akhirnya mengatakan ini karena kepercayaannya yang besar di paviliun dan nenek moyangnya. Ada, Li Qiye menjawab, sama seperti solusi orang tua itu agar kamu menikah denganku. Setelah aku menjadi kaisar abadi dan kita bersatu, dengan garis keturunan kunoku, kita akan melahirkan keturunan yang kuat. Keturunannya akan dapat memutuskan akarnya dan tidak lagi diikat oleh rantai keturunan Anda. Wajah cantiknya menjadi panas setelah mendengar ini. Paviliun mereka telah membahas hal ini, dan leluhur yang dikuduskan sendiri untuk berbicara dengannya. Padahal, dia sudah menyetujui lamaran pernikahan ini. Namun, berbeda jika hal itu keluar dari mulut Li Qiye. Bahkan gadis lugas seperti dia pun merasa sedikit malu. Namun, maksud saya berbeda dengan kepercayaan nenek moyang Anda. Dia tersenyum, saya dapat memberi tahu Anda beberapa hal tentang misteri Trisula dan juga mengajari Anda cara untuk menekan darah Anda. Setelah menjadi Dewa Laut dan memahami metode ini, Anda akan sangat berterima kasih kepada saya. Tuan Trisula, dia perlahan berkata, saya tidak akan menyangkal bahwa Anda tidak ada ikatannya dan tidak dapat diduga.
Namun, menurutku Anda tidak tahu banyak tentang trident seperti paviliun kami. Apa yang dia katakan adalah kebenaran dan bukan sesuatu yang memuaskan. Paviliun mereka memiliki 3 dewa laut, yang berarti mereka memiliki kendali atas trident selama 3 generasi. Nenek moyang mereka telah mempelajari senjata ini dengan sangat teliti. Dia tersenyum dan mengungkapkan, saya tidak akan menyangkal hal itu. Sayangnya, saya bisa mengendalikan trident lebih baik daripada paviliun Anda. Percaya atau tidak, bahkan setelah kamu menjadi dewa laut, aku masih bisa dengan paksa mengambil trident darimu dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Ini lebih dari sekadar memahami senjatanya dan lebih banyak lagi yang berhubungan dengan garis keturunan. Terlepas dari penelitian mereka yang komprehensif, bahkan Prime tidak berdaya dalam hal ini karena berbagai alasan. Di masa lalu, Li Qiye juga pernah meneliti trident. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membuat tiruannya. Tanpa menahan diri, dapat dikatakan bahwa di luar Bonecea, tidak ada seorang pun yang hidup saat ini yang memahami senjata ini lebih dari dia. Yang lebih penting lagi, dia memiliki metode kendali tertinggi dalam masalah ini. Bukan hanya karena pemahamannya tentang senjata, tapi juga karena dia telah meneliti garis keturunan iblis laut secara menyeluruh. Sementara itu, sang dewi tidak mengetahui bagaimana Li Qiye menguasai rahasia ini. Sang putri bertanya, apakah Anda memiliki syarat? Li Qiye dengan datar menyatakan, ya, benar, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus membayarnya. Dia menjawab, baiklah, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Apakah itu 7 gaya? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya yang santai, kau meremehkanku. Gadis kecil, sepertinya kamu tidak begitu mengenalku. Jika saya benar-benar menginginkan 7 gaya Anda, saya tidak perlu melakukan transaksi dengan paviliun Anda. Saya bisa pergi ke sana dan menangkapnya, melingkari itu. Beberapa waktu yang lalu, satu-satunya alasan mengapa saya membuat proposal ini adalah untuk memberikan wajah pada leluhur Anda. Saya tidak ingin membuat darah mengalir seperti sungai di paviliun karena masih ada gunanya bagi saya. 7 dewi bela diri tidak tahu apakah harus marah atau hanya tersenyum tak berdaya setelah merasakan sifat sombongnya. Di seluruh roh surga, berapa banyak orang yang berani berbicara tentang membuat darah mengalir seperti lautan di paviliun mereka. Namun, di hadapan pria ini, dia hanya bisa tersenyum kecut. Dengan semua eksploitasi di masa lalu, dia mendominasi hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Mereka berdarah dan telah menunjukkan kekuatan dunia. Oleh karena itu, semua orang merasa wajar jika dia bertindak agresif dan galak ini. Li Qiye melanjutkan, 7 gaya itu memang menakjubkan, tapi memilikinya atau tidak masalah di sekitarnya. Sebenarnya aku tidak menginginkannya saat ini. Dia perlahan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan, saudara Li? Dia tersenyum dan menjawab, kamu. Aku. Dia menatapnya dengan cara yang aneh dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Jangan terlalu iklankan. Li Qiye menjelaskan, saya tidak menginginkan seorang wanita, hanya dewa laut. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menerobos. Tentu saja, ketinggian yang Anda capai di masa depan akan bergantung pada Anda. Jika Anda tidak dapat mencapai level itu akan sangat mengecewakan dan karena penilaian saya buruk. Di masa depan, ketika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan saya lagi, inilah saatnya bagi Anda untuk mengikrarkan kesetiaan Anda, yang bertahan seumur hidup. Sang Dewi menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan penjelasan, saya bersyukur bisa mendapatkan bantuan Anda, tetapi saya khawatir saya tidak cukup beruntung untuk menikmati berkah Anda. Dia berbicara dengan sangat sopan. Orang lain akan menyebut Li Qiye gila. Lagi pula, mengapa Dewa Laut rela bekerja untuk orang lain? Ini sungguh mustahil. Mereka bahkan tidak mau melakukan hal itu demi Kaisar Abadi. Kamu merasa setelah menjadi Dewa Laut, bekerja di bawahku akan menjadi hal yang berputar. Dia tersenyum karena dia memahami pikirannya. Li Qiye menambahkan, faktanya adalah jika seseorang tidak menggerakkan saya, bahkan jika mereka menjadi Dewa Laut, saya belum tentu memberi mereka waktu bahkan jika mereka ingin bergabung dengan panji saya. Sang putri benar-benar memikirkannya saat ini. Jika bukan karena prestasi historisnya, dia akan menganggap ini hanya sekedar gertakan. Li Qiye akhirnya duduk tegak dan berkata dengan nada serius, kau mungkin tidak mengetahui hal ini,
tapi aku tidak hanya memberikan kesempatan, aku juga memberikan kesempatan pada paviliun dan semua iblis laut. Sejujurnya, saya benar-benar tidak peduli dengan kesejahteraan ras Anda, saya terlalu malas untuk itu. Hanya sedikit di antara ras Anda yang telah saya pilih. Oleh karena itu, sejujurnya adalah meskipun ras Anda menghadapi kepunahan, hal itu tidak akan mengganggu saya sama sekali. Dia terkekeh saat ini. Ini membuatnya bergidik karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat ini. Mengapa saya ingin bertemu dengan Dewa Laut Perdana Anda? Dia melanjutkan, apakah menurut Anda ini demi keuntungan saya sendiri? Jika saya tidak peduli dengan dunia roh surga Anda, saya tidak perlu membahas Prime dan hanya akan menyingkirkan 7 gaya, siapa yang peduli dengan Anda iblis laut? Sayangnya, saya masih memberi Anda, paviliun, dan iblis laut kesempatan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya terlalu berbelas kasih dalam hal ini. Dia merasa sedikit mengerti. Ini sungguh menggugah rasa penasarannya. Li Qiye telah menyerah begitu saja hanya untuk melihat Prime yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Terlalu banyak pertanyaan tentang masalah ini. 5 gaya pertama ditambah dengan pernikahan merupakan perjanjian yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Namun, Li Qiye menyerah sepenuhnya dengan sikap acuh tak acuh sehingga dia tidak bisa memahami motifnya sama sekali. Pada akhirnya, dia perlahan membungkuk ke lokasi dan dengan tulus berkata, saya melampaui pengetahuan saya yang dangkal, mohon maafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dia menjawab, karena kamu bisa memahami dan memproduksi dengan matang, itu menunjukkan bahwa kamu tidak bodoh dan masih bisa dibor. Dia dengan rendah hati berbicara, mengenai hal-hal yang tidak diketahui dari setan laut, tolong tunjukkan kesalahpahaman saya sehingga saya dapat melihat langit cerah di balik awan. Li Qiye menjawab sambil menjawab, saya tidak bisa mengajari Anda hal ini. Kami memiliki jalan dan tujuan yang berbeda. Jadi bagaimana jika Anda mempelajari semuanya? Itu hanya akan membuang-buang napas dan waktuku. Sang putri perlahan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Bersumpah. Dia sambil tersenyum memperhatikan, jika kamu bersumpah setia kepada saya setelah menjadi dewa laut, kamu harus memberi kesempatan pada rasmu. Dia terdiam setelah mendengar lamaran itu, tidak seorang pun akan menerima kondisi seperti ini. Aku akan memberikan kesempatan lagi. Li Qiye melihat keheningannya dan menambahkan, setelah menjadi dewa laut, jika kamu masih tidak mau mematuhiku, tantang saja aku, teruskan itu. Jika Anda mengalahkan saya, Anda bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda. Jika Anda kalah, ketentuan yang sama berlaku. Ini mengejutkannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan mengajukan klausul tambahan ini. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia mengambil keputusan dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Setelah menjadi dewa laut, aku akan berjanji setia padamu. Dia telah terbenam dengan matang. Jika dia benar-benar berkomplot melawannya, dia bisa melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Pernikahan itu sudah pasti karena dia sudah menyetujuinya. Jika dia ingin memanfaatkan kekuatan, apa yang lebih dekat di dunia ini selain suami dan istri? Mereka hanya perlu melakukan upacara untuk menjadi satu. Pada saat itu, paviliun bahkan akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendukungnya. Namun, dia menolak pernikahan ini secara langsung, membuktikan bahwa dia bukanlah tujuan. Selain itu, dia diberi kesempatan untuk memenangkan kebebasannya. Sebagai orang yang percaya diri, jika dia dikalahkan olehnya setelah menjadi dewa laut, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pria cemerlang seperti itu layak menjadi pemimpinnya. Bagus, hanya sedikit orang yang bisa mengambil keputusan ini. Dia melihatnya menggunakan takdir yang sebenarnya untuk membuat sumpah dan tersenyum, kamu mungkin tidak memiliki wawasan yang luar biasa dari nenek moyangmu, tapi kamu pasti memiliki keberaniannya. Dia tidak berpuas diri dengan pujian itu dan dengan sendirinya menjawab, kamu menyanjungku, saudara Li. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Sudah waktunya aku memahamimu. Dengan itu, dia mengeluarkan gerbang pentadao dan menggunakan segel abadinya untuk mengunci ruang ini. Pada saat yang sama, ia menampilkan seni tertinggi dari Space Scripture untuk menambahkan lapisan penahan lainnya dengan membuka ruang yang benar-benar baru. Setelah tindakan pencegahan ini ditetapkan, dia menggunakan Cryptic Space untuk bersembunyi di dalam kompartemen spasial berlapis-lapis. Keseriusan seperti itu mengejutkan sang dewi.
Dia adalah orang yang cerdas dan memahami bahwa semua metode spasial ini kemungkinan besar berada pada level yang sama dengan metode yang digunakan Kaisar Abadi. Saudara Li, apakah perlu berhati-hati? Dia berbicara dengan ekspresi yang berubah, siapa yang sebenarnya bisa datang dan menguping kita? Jika itu hanya percakapan biasa, akan sulit bagi kita untuk tidak memperhatikan penyusup. Dia tersenyum dan berkata, namun, saya tidak hanya akan memberitahu Anda rahasia yang selama ini dirahasiakan oleh leluhur suci Anda, saya juga akan melakukan sesuatu terhadap darah Anda. Saat itulah Sang Dewi menyadari bahwa perlindungan situasi ini jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Apakah kamu mengerti kenapa dia tidak mau bertanya sekarang? Dia takut mengungkap rencana pavilionmu, atau lebih tepatnya, rencana rahasia Dewa Laut Utama. Oleh karena itu, dia menunjuk ke langit. Dia bertanya, langit yang tinggi. Tidak, bukan langit yang tinggi. Dewa Lautmu belum mencapai level itu. Li Qiye menjelaskan, ini tentang rasmu, asal-muasalmu. Sang putri merasa seperti tercekik setelah mendengar ini karena kecerdikannya sendiri. Ini bukanlah hal yang baik. Ini adalah pertanda yang berasal dari garis keturunannya. Ini juga alasan mengapa Dewa Lautmu memiliki Dewan Bayangan. Li Qiye mendengus. Dewan Bayangan. Dia terkejut. Li Qiye memperhatikan ekspresi dan menyadari sesuatu, jadi, orang tua itu tidak melakukan apapun sementara pavilion menghapus semua jejaknya selain dari orang yang melarang orang untuk marah. Li Qiye dan 7 Dewi Bela Diri berbicara lama sekali. Ketika dia pergi, ekspresinya sangat berbeda. Ego King, apa yang kamu dan 7 Dewi Bela Diri bicarakan? Xiao Xiao penasaran. Mereka berbicara selama beberapa hari sekaligus, jadi itu bukan percakapan biasa. Dia berkedip dan menjawab, seorang pria dan seorang wanita berdua saja, menandakan apa lagi yang akan kita bicarakan. Bah, dia langsung memerah dan dengan kejam menginjak kakinya, mesum, menyimpang. Ambil ini. Gadis kecil, kemana pikiranmu melayang? Kami sedang membicarakan bisnis yang serius. Hanya orang-orang yang berpikiran kotor yang benar-benar memikirkan hal-hal itu. Li Qiye tertawa setelah melihat sikapnya yang meledak-ledak. Katakan itu lagi. Dia kembali muncul secara agresif dengan kedua tangan di pinggangnya, ciri khasnya saat marah. Li Qiye selalu menemukan hiburan dalam menggoda lada kecil ini. Dia kemudian menatap ke langit. Meskipun kota ini sangat ramai saat ini, dia melihat langit sepi dan sepi. Berkemaslah sedikit, kita akan berangkat. Pada akhirnya, dia menghela napas dan berniat meninggalkan kota untuk bertemu Su Yonghuang. Dia memperhatikan ekspresi kesetaraannya dan bertanya, kami tidak menunggu lagi. Kita bisa hidup lebih lama. Dia tidak tahu siapa yang dia tunggu, tetapi ketika orang yang acuh tak acuh mengungkapkan ekspresi seperti ini, itu berarti dia sedang menunggu seseorang yang sangat penting baginya. Lupakan, dia berkata dengan sedih, beberapa hal tidak bisa dipaksakan di dunia ini. Hidup akan selalu membawa penyesalan. Bulan kadang bulat dan sabit, begitulah jalan hidup. Xiao Xiao diam-diam mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Dia pergi bersiap-siap dengan Sima Yujian untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, hati Li Qiye tiba-tiba bergetar, menyebabkan dia mengerutkan kening. Energi darahnya melonjak saat matanya menjadi dingin. Dia segera mulai bergerak dan berseru, ayo pergi, kita harus menyelamatkan seseorang. Siapa? Xiao Xiao tertangkap basah. Dia tidak menjawab dan langsung pergi. Sementara kedua gadis itu segera mengejarnya. Dia takut keduanya tidak bisa mengikuti, jadi dia menarik mereka berdua dan melintasi ruang. Di kedalaman punggung bukit, banyak pembudidaya kuat sedang bertualang untuk menemukan obat abadi yang dikabarkan. Tentu saja, meskipun mereka tidak dapat melihatnya, masih ada ramuan dan bahan berharga lainnya. Perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Semakin dalam mereka masuk ke dalam, akan semakin berbahaya. Meski begitu, tempat ini sangat menggiurkan bahkan tanpa obat abadi terkenal yang beredar. Banyak rumput di sini berumur jutaan tahun. Sebagai salah satu dari 12 kuburan, bahayanya tidak hanya sekedar nama. Beberapa lokasi sangat berbahaya, terdiri dari binatang buas yang ganas dan sulit ditangkap atau beracun tanaman pemakan manusia. Beberapa petualang meninggal tanpa meninggalkan mayat. Tentu saja, ada pula yang akhirnya diambil alih bijinya dan diubah menjadi lay. Faktanya, sebagian besar petani lebih menyukai yang pertama.
Bagaimanapun, berubah menjadi ras yang berbeda dengan sesuatu yang menempati tubuh mereka cukup menyeramkan. Jadi, ketika teman mereka melihat diambil alih, mereka akan menghancurkan tubuh mereka terlebih dahulu. Bang, 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 pertempuran sengit sedang terjadi di lokasi tertentu. Seorang wanita sedang berjuang dengan nyala api matahari yang membumbung dari tubuhnya yang dikelilingi oleh matahari yang mengambang. Dia sepenuhnya menutupi cahaya yang menyilaukan seperti Dewi Matahari. Dia anggun dan mengesankan. Matahari yang mengelilinginya hanya memperkuat auranya yang akan terjadi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia terluka parah, tapi dia terus bertarung tanpa rasa takut sambil mencari jalan mundur. Datang! Dia berteriak sambil mengeluarkan api yang bersiul. Ia berubah menjadi naga yang berapi-api dan membubung ke posisi tertentu di langit. Ledakan! Naga matahari yang berapi-api ini langsung menghancurkan struktur ruang di lokasi ini dan menciptakan lubang hitam yang menakutkan. Bang! Tepat setelah ledakan ini, seseorang melompat entah dari mana dan menyergap wanita ini. Dia bereaksi dengan cepat dan menahannya untuk memerintahkan lebih banyak serangan matahari. Namun, dia terlambat sepersekian detik dan pesona sambil fantasi seteguk darah. Pemuda ini, yang muncul entah dari mana, menghilang dengan cepat. Saat dia muncul lagi, dia sudah melayang di langit. Dia tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya. Awan menutupi wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Sepertinya dia adalah penguasa luar angkasa dengan kendali penuh. Semua aspek ruang berada dalam genggamannya. Fisik Void Pangeran Seashield cukup menakutkan. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan segalanya, dia juga ada di mana-mana. Seseorang yang berada di dekatnya sambil melihat pemuda yang berdiri di langit. Pertarungan ini telah berlangsung selama beberapa waktu dan bahkan menarik para petualang yang mencari material di perkemahan. Yah, fisik yang ekstrim wanita itu juga sangat kuat. Sayang sekali dia ditekan oleh Godal. Kalau tidak, siapa yang tahu pemenangnya? Seorang ahli yang lebih tua dengan penglihatan yang tajam memperhatikan seluk-beluk di dalamnya. Siapa dia? Banyak orang yang tidak bisa mengenalinya, jadi mereka sangat terkejut, bahkan di bawah ada negeri ini, dia masih bisa menahan kejaran sang pangeran. Mungkin dia bahkan bisa bersaing dengannya secara setara. Mengapa kita tidak mengenal seseorang yang berjanji padanya? Nona, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Benua ini mungkin luas, tapi itu hanyalah harapan yang bodoh. Pangeran Seashield melayang di langit dan menyorot wanita itu, jadilah cerdas dan serahkan diagramnya, maka aku akan berhenti mengejarmu. Orang-orang tidak tahu siapa dia atau diagram apa yang dimaksud sang pangeran. Namun, pastilah sangat tak terduga dan berharga untuk membuat sang pangeran secara pribadi mengejarnya. Meskipun terluka, dia berdiri dan dengan dingin menjawab, dalam mimpimu. Bahkan di bawah kesulitan seperti itu, dia tetap mulia dan kuat. Jika kamu terus keras kepala, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak kenal ampun. Kamu meminta untuk melawan dengan Roaring Khons. Mata sang pangeran menjadi dingin karena haus darah. Keong mengaum bukanlah apa-apa. Sebuah suara perlahan muncul ketika seorang pria yang memeluk dua wanita maju ke depan. Seseorang berteriak ngeri, yang paling ganas ada di sini. Fierce muncul lagi. Banyak ahli yang menyerah setelah melihat Li Qiye. Faktanya, sebagian besar dari mereka bergidik karena tahu kedatangannya berarti akan terjadi hal buruk. Seashield, berdiri di langit, dengan dingin menatap Li Qiye dengan menampilkan mata yang bersinar. Wanita yang terluka itu menghela nafas lega setelah melihatnya. Dia tidak lain adalah Su Yonghuang yang datang ke Godald sebelum Li Qiye. Sang pangeran dengan dingin berkata, Li Qiye, Keong akan menyelesaikan masalahmu pada akhirnya, jadi jangan mengganggu urusan hari ini. Jika tidak, kalau tidak, adikmu. Sebuah tendangan datang secepat jawaban verbal. Itu menekan seluruh lokasi dengan sangat cepat sehingga bahkan sang pangeran tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia menghantam tanah dan menciptakan lubang yang dalam sementara darahnya muncrat kemana-mana. Penyerangnya tentu saja adalah Li Qiye yang melintas di belakang sang pangeran untuk melancarkan tendangan. Dia kemudian memandang rendah sang pangeran dan perlahan berkata, Keong mengaum hanya terdiri dari sekelompok ayam dan anjing. Ketahuilah tempatmu dan berhentilah berjingkrak-jingkrak di depanku. Gaya sombong dan tak terpecahkan ini membuat semua penonton terkesiap. Agresi Verces berada pada titik tertinggi saat ini, dia benar-benar tak tertandingi, tidak heran dia adalah saingan Zentian.
Banyak yang menimbulkan ketakutan setelah melihat penampakan yang tak terpecahkan. Setan laut bahkan lebih pucat. Pangeran Seashield adalah orang yang paling berharap untuk menjadi dewa laut, tapi dia dikalahkan dalam sekejap mata. Ketenaran Li Qiye dari eksploitasi masa lalunya sudah terkenal di wilayah ini, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya. Hari ini, dia langsung menghentakkan si jenius paling elit dari iblis laut ke tanah dan melukainya dengan serius. Kehadiran yang mendominasi ini membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Saat ini, Xiao Xiao dan Yu Jian membantu menggendong Su Yonghuang. Li Qiye memberinya pil dan dia segera menelannya. Banyak orang merasa kedinginan, beberapa bahkan berkeringat dingin setelah melihat ini. Seorang penonton menyatakan dengan ngeri, dia ada di kamp Li Qiye, sepertinya Pangeran Seashield telah membuka sarang lebah kali ini. Semua orang tahu bahwa siapapun yang berani menyentuh rakyat Li Qiye akan mengalami kehancuran total. Wyvern dan desa Bloodshark adalah contoh masa lalu yang berlumuran darah. Sang pangeran tertidur, kaget sekaligus takut sambil berteriak, "Li Qiye, kamu!" Li Qiye dengan acuh tak acuh menatap sang pangeran sebelum berbicara, "Bagaimana denganku? Kamu pikir orang sepertimu bisa menyentuh tuanku?" Hal ini membuat penonton saling melirik keheranan. Wanita ini sebenarnya adalah guru Li Qiye. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, keduanya sama sekali tidak terlihat seperti guru dan murid. Dia tidak berani dan sombong seperti dia. Beberapa orang lebih suka percaya bahwa dia adalah penipu, sebaliknya tidak bisa dipercaya. Namun, ini sebenarnya keluar dari mulut Li Qiye. "Terimalah kematianmu dan minta maaf pada tuanku sekarang juga, maka aku bisa melepaskan masalah ini. Kalau tidak, aku akan membunuh murid manapun dari Roaring Khons yang terlihat dan menginjak-injak sektemu sepenuhnya sebelum ini selesai." Li Qiye menyorotkan sang pangeran. Penonton tercengang dengan kata-kata ini. Mereka tahu bahwa Fierce tidak main-main dan akan membunuh semua orang yang menghalangi. Ekspresi sang pangeran berubah dan cemas karena marah. Wajahnya menjadi sangat merah seperti hati babi, menunjukkan kemarahannya yang tak terlukiskan. Dia selalu terkenal tiada taranya bahkan sebelum Li Qiye. Hanya karakter seperti 7 Dewi Bela Diri yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, dia cukup sombong sampai sekarang. Sebenarnya harga dirinya memang beralasan. Lingkarannya sangat bagus dan dia bahkan memiliki void fisik yang setengah selesai. Ini cukup untuk membuatnya berdiri di puncak generasi muda. Dia dicintai dan dihormati kemanapun dia pergi, tapi sekarang, Li Qiye berbicara seolah dia hanyalah seekor semut. Ini sangat diinginkannya. "Li Qiye, apakah kamu bisa bertindak lancang selamanya?" Sang pangeran berteriak, "Roaring Khons tidak terbuat dari lumpur yang dapat dengan mudah dipermainkan oleh semua orang. Kami punya banyak ahli, Anda hanya ingin bunuh diri karena melawan kami." Petik 2. Di mata saya, keong itu memang lumpur yang mudah ditempa. Yang Anda sebut pakar hanyalah orang lemah. Oh benar, kamu memiliki kura-kura yang meremehkannya, Khons Overlord, sebagai pendukungmu. Bagus, jika kamu bisa bertahan hari ini, kembalilah dan suruh dia membuka kembali ke cangkangnya dan bersembunyi. Jika dia berani melawanku, aku akan memenggal kepalanya dan membuatkan sup darinya. Li Qiye menyorotkan sang pangeran. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Sangat mudah untuk membayangkan dia memandang rendah sang pangeran. Bagaimanapun, kekuatan telah ditunjukkan kepada semua orang. Mampu melawan Zentian menunjukkan bahwa dia hanya bisa lebih kuat dari sang pangeran. Tapi sekarang, dia bahkan meremehkan Khons Overlord, ini benar-benar membuat semua orang terpesona. Ingatlah bahwa kekuasaannya adalah seorang pangeran dewa, putra dewa laut, dan leluhur terkuat dari Keong Mengaum. Siapa yang tidak menunjukkan rasa hormat padanya di seluruh roh surga? Bahkan Zentian harus melangkah dengan hati-hati di hadapannya sambil menemukan sebutan kehormatan. Namun, Li Qiye sangat arogan sampai pada titik di mana dia tidak menempatkan sang penguasa di hadapannya. Sifat dominan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Anda," sang pangeran dengan marah mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Li Qiye. Dadanya naik turun begitu cepat hingga darah hampir muncrat. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Baik, Li Qiye, aku tahu kamu kuat, tapi aku harus melihatnya dengan mataku sendiri." Karena itu, dia langsung menghilang. The Void Fisik, salah satu dari 12 fisik abadi.
Saat fisik ini selesai, seseorang tidak akan bisa dilacak sama sekali. Ia ada di mana-mana, namun tidak ada di mana-mana, tubuh yang mampu membawa ruang dan mengendalikan dunia. Banyak yang membuka pemandangan surga mereka untuk menemukan lokasinya. Namun, para ahli dan pandangan mereka gagal berfungsi, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah pukulan diam-diam menuju ke arah Li Qiye. Meski tidak mengeluarkan suara apapun, kekuatan itu cukup untuk membuat lubang di tanah atau menenggelamkan lautan. Bang! Itu tidak bisa terhubung dengan kepala Li Qiye. Li Qiye dengan santai menangkisnya dengan tinju. Sang pangeran terekspos di bawah serangan Li Qiye dan terbang. Pembalasan tanpa beban seperti itu menghasilkan kemenangan Li Qiye. Itu bukan karena sang pangeran lemah, itu karena Li Qiye terlalu perkasa. Dia telah memasuki jalur surga, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memungkinkan setiap tekniknya memiliki kekuatan penghancur dunia. Dengan Grand Primordial Dao, semua misteri dunia ada dalam genggamannya. Pada saat ini, alam rusak tidak menjadi masalah baginya selain mencoba memikul kehendak surga. Penonton bergidik menyambut kemenangan muda ini sekali lagi dengan keringat dingin bercucuran, setan laut bahkan lebih sedih lagi. Pangeran ini dan 7 dewi bela diri telah menjadi kebanggaan mereka. Tapi sekarang, sang pangeran bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Li Qiye. Mereka merasa harga diri mereka seolah diinjak-injak olehnya. Bang! Setelah ledakan keras, sang pangeran menghilang lagi. Ruang di mana Li Qiye berdiri tiba-tiba berubah menjadi tungku yang menakutkan. Ruang itu sendiri meleleh seperti cairan dan menenggelamkan Li Qiye di dalamnya. Kekuatan mengerikan ini menjadikannya cairan seperti ruang di sekitarnya. Batalkan penyempurnaan. Mereka yang memahami void fisik terkejut, ini adalah salah satu bagian paling menakutkan dari fisik ini. Ketika ruang di sekitarnya disempurnakan seperti ini, lawan di dalamnya juga menderita, tidak peduli kemanapun mereka lari, hasilnya akan sama. Mereka tidak akan bisa lepas dari takdir pemurnian. Banyak yang menahan nafas setelah melihat ini. Mereka ingin melihat bagaimana Li Qiye bisa lolos dari kurungan ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat melarikan diri, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya. Bermain dengan luar angkasa, Li Qiye tertawa kecil sebagai tanggapan, jika Anda sudah mencapai penyelesaian akhir dan mampu memperkuat ruang, ini mungkin lebih menyenangkan. Namun, trik kecil ini saja tidak layak untuk disebutkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut menekannya dengan telapak tangan. Bas, getaran samar terdengar. Ruang peleburan tiba-tiba dibentuk kembali. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Bang! Sebelum ada yang bisa bereaksi, sang pangeran, yang bersembunyi sempurna di tidurnya, sekali lagi ditepis seperti lalat oleh Li Qiye, tidak peduli di mana dia bersembunyi, dia akan dengan mudah ditemukan lagi dan dipaksa jatuh ke tanah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan penonton. Seashield jauh dari tandingan Li Qiye dan hanya bisa menerima pukulannya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hanya Zentian, Pangeran Kegelapan, dan Dewi Bela Diri Sejati yang mampu mengejutkan Li Qiye. Yang lain tidak bisa menahan satu gerakan pun. Setan laut yang putus asa harus menerima kenyataan ini. Li Qiye terlalu kuat, sang pangeran tidak berada pada level yang sama dengannya. Yu Jian, yang diam-diam berdiri di samping Li Qiye, juga memikirkannya. Dia mengerti bahwa Li Qiye menunjukkan belas kasihan di masa lalu. Jika dia ingin membunuh, 2 atau 3 gerakan sudah lebih dari cukup. Dengan kekuatannya saat ini, dao pembunuh dewa miliknya tidak akan berarti apa-apa seperti serangga. Dia dengan lembut menghela nafas setelah melihat ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dan manusia yang lebih hebat. Dengan adanya seseorang seperti Li Qiye, semua orang akan dibayangi, tidak peduli betapa jeniusnya mereka. Pada akhirnya, semua akan menjadi tulang belulang yang membuka jalannya untuk menjadi kaisar. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Baik iblis laut maupun roh menawan sama sekali tidak bisa berkata-kata dan merasa ngeri. Serangan biasa sudah cukup untuk mengalahkan Pangeran Seashield, ini merupakan pukulan bagi mereka dan juga alasan untuk dihormati. Ah! Pangeran Seashield tiba-tiba melolong dengan ekspresi garang, tidak, lebih tepat menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengerikan karena dia terjebak dalam keadaan gila. Ini merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Hingga saat ini, ia dengan bangga
Menganggap dirinya luar biasa, padahal, ia memang luar biasa dengan sedikit saingan di kalangan generasi muda. Dia pasti bisa menyapu semua jenius lain di luar era Evaders. Siapa yang mengira Li Qiye akan melakukan pekerjaan singkat dengan begitu mudahnya? Bagaimana dia bisa mengatasi pelanggaran ini? Gemuruh. Dalam sekejap mata, tubuhnya memancarkan cahaya terang. Sepertinya dia sedang terpecah belah. Pangeran se-Shield lainnya keluar dari tubuh aslinya. Jumlah ini akhirnya bertambah 9 karena 9 pangeran identik berdiri di depan Li Qiye. Energi darah mereka melonjak, dunia berguncang karena mereka. Kesembilan pangeran tersebut menggunakan kekuatan yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mereka memiliki kekuatan dan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Apakah ini avatarnya? Orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Biasanya, avatar akan lebih lemah dari tubuh aslinya. Namun, bukan itu yang terjadi, jadi penonton tidak bisa membedakan mereka. Itu bukan avatar. Seorang contoh iblis laut memeluk, ini adalah seni fisik 9 gambar yang diciptakan oleh Dewa Laut Keong Mengaum berdasarkan hukum fisik abadi. Mati, raungan 9 pangeran bisa menghancurkan langit. Mereka semua melompat pada saat yang sama dan menyerang bersama-sama dengan pukulan yang menggemparkan. Bersamaan dengan serangan ini, lautan luas muncul di belakang mereka. Saat ini, masing-masing tampak seperti dewa laut. 9 dewa laut yang menyerang bersama dengan lautan destruktif mereka terbang menuju Li Qiye. Mereka membawa kekuatan seluruh laut naga iblis. 9 di antaranya berarti 9 lautan naga iblis, masing-masing dengan kekuatan tak tertandingi. Satu pukulan saja bisa membunuh dewa raja. Itu benar-benar teknik jagoan, kekuatan yang luar biasa. Banyak yang terkejut setelah melihat teknik yang menantang surga ini. Meskipun mereka tahu bahwa sang pangeran bukanlah tandingan Li Qiye, teknik hebat ini memberi mereka secercah harapan. Para iblis laut secara khusus menginginkan keajaiban bagi pangeran untuk kesejahteraan keadaan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Qiye, setidaknya dia harus memberikan beberapa luka pada lawannya. Li Qiye menghilang begitu saja saat menghadapi pukulan ini. Melepaskan keras datang dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba, 9 pangeran se-Shield lainnya melompat pada saat yang sama dan melancarkan serangan yang sama. Gemuruh, konfrontasi langsung mempengaruhi langit di atas. Bintang-bintang menjerit dan seolah-olah bisa jatuh kapan saja. 18 pangeran memulai pertempuran mereka di langit. 9 di antaranya diciptakan dari seni fisik 9 gambar milik sang pangeran, sementara sisanya berasal dari tempat Li Qiye berdiri sebelumnya. Mati, pangeran se-Shield sedikit terkejut melihat 9 orang yang identik. Dia berteriak dan menyatukan kedua telapak tangan. Kekosongan itu berubah menjadi tebasan bulan sabit yang ditujukan langsung ke musuh-musuhnya. 9 orang lainnya juga berteriak dan melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan telapak tangan mereka untuk membentuk pedang dan melepaskan tebasan spasial yang sama menuju 9 tebasan pertama. Gemuruh. Saat ini, 18 pangeran sedang merusak langit dengan momentum yang luar biasa. Kedua belah pihak menggunakan teknik yang sama dengan kekuatan yang sama, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tampaknya olah sang pangeran berjuang mati-matian melawan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Penonton menjadi konyol saat menonton ini. Mereka tidak tahu dari mana asal 9 pangeran lainnya. Apakah ini salah satu seni iblis Li Qiye? Ini adalah sentimen yang melanda di antara kepadatan setelah Li Qiye menghilang dan berubah menjadi 9 pangeran yang identik. Mereka belum pernah melihat metode ini sebelumnya. Berubah menjadi 9 pangeran adalah satu hal, tetapi tidak mungkin meniru semua teknik sang pangeran. Terlebih lagi, teknik-teknik ini sangat mirip dan memiliki kekuatan yang sama. Dimensi simetris, ini adalah teknik spasial menakjubkan lainnya. Space Scripture memiliki 4 seni utama, dan paralelisme adalah salah satunya. Dimensi simetris adalah bagian dari paralelisme. Ketika dia menggunakan seni ini, itu akan menciptakan ruang paralel yang mencerminkan para petarungnya secara tepat dalam hal teknik, hukum prestasi, dan kekuatan. Di bawah pengaruhnya, musuh-musuhnya harus berjuang melawan diri mereka sendiri. Selain kematian atau pengungsi, tidak ada cara lain untuk menghilangkan ruang ini. Sang pangeran dengan gila-gilaan naik ke kondisi terkuatnya. Namun, 9 orang lainnya melakukan hal yang sama.
Mereka terus menghancurkan Langi dan berkelahi hingga tumpah darah. Ini adalah sang pangeran yang melukai dirinya sendiri. Semua orang kehilangan kata-kata saat menonton ini, tidak ada yang punya jawaban untuk jenis seni iblis ini. Tidak menarik sama sekali. Setelah cukup banyak darah yang tumpah, Li Qiye tiba-tiba muncul dan berbicara sambil menenangkan kepalanya. Bang, bang, bang. Dalam sepersekian detik, fisiknya yang melonjak keabadian dan penekan neraka meletus pada saat yang bersamaan. Dia langsung menerjang ke depan tanpa menggunakan teknik atau senjata apapun. Ke-18 pangeran itu awalnya berada dalam posisi imbang dan tidak ada pihak yang diuntungkan, jadi ketika Li Qiye tiba-tiba menyerang, sang pangeran jelas bukan tandingannya. 8 di antaranya langsung hancur, versi simetrisnya juga hancur. Tubuh asli sang pangeran terbanting keluar dengan darah muncrat kemana-mana. Dia terluka parah. Li Qiye menarik ruang paralel dan meraih pangeran terbang itu. Bang, bang, bang. Sang pangeran terbanting ke samping, menyebabkan bumi bergetar. Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menyempitkan lawannya ke tanah terus-menerus. Sang pangeran berlumuran darah dan diambang kematian. Terlalu lemah. Li Qiye dengan santai melemparkan pangeran yang hampir tak sadarkan diri itu ke tanah dan menamparkan telapak tangan hingga bersih. Adegan ini menegangkan semua penonton. Putra yang tak bertanding dan terkasih, Pangeran Seashil, dilempar ke tanah seperti anjing mati oleh Li Qiye. Ini bahkan lebih mengejutkan dibandingkan jika Li Qiye baru saja membunuhnya. Li Qiye menatap ke arah Pangeran Desah yang muncul di tanah dan berkata, seseorang sepertimu masih mengaku sebagai putra surga. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi ayah dari langit yang tinggi? Meskipun kata-kata ini tidak sopan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun pada saat ini karena Li Qiye sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk mengucapkan pernyataan sombong tersebut. Ketika Li Qiye mendekat, sang pangeran melolong dan menciptakan ledakan yang mengerikan. Dalam sepersekian detik ini, tubuhnya meledak seluruhnya menjadi kabut berdarah seperti puluhan matahari yang meledak pada saat bersamaan. Kekuatan ini diarahkan langsung ke arah Li Qiye. Li Qiye tidak peduli dengan ledakan ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya. Kabut darah yang masuk sepenuhnya terkompresi oleh ruang di sekitarnya sebelum runtuh dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, setelah dia merenungkan tubuhnya sendiri, nasib sebenarnya sang pangeran menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke Cakrawala. Kerumunan bergidik setelah melihat metode sang pangeran. Dia memang cukup tegas, menghancurkan tubuhnya sendiri pada saat hidup dan mati agar nasibnya bisa lepas. Kamu tidak mengejarnya. Yu Jian mau tidak mau bertanya setelah melihat Li Qiye. Tidak ingin melakukan apapun. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Li Qiye menjawab dengan bebas, seorang biksu bisa berlari, tapi pelipisnya tidak. Karena itu, dia memandang Su Yonghuang dan berkata, hidupnya akan menjadi milikmu untuk diambil nanti. Yonghuang dengan dingin mengucapkan, saya pribadi akan menjatuhkannya lain kali. Jika bukan karena bersinggungan dengan Godal, dia tidak akan takut pada Seashil sama sekali. Mustahil baginya untuk mengalahkannya. Itu karena memilih yang kuat di sini yang memungkinkan dia berhasil menyergapnya. Li Qiye melihat masalahnya dan berkata, cederamu serius, kami akan kembali sekarang. Ketika rombongan itu pergi, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Setelah kembali ke penginapan, Li Qiye memandang Su Yonghuang dan bertanya, mengapa anak itu menyergapmu? Apa ini, kamu? Dia dengan marah menyorotinya dan mengingatkan, aku adalah tuanmu jadi jadilah baik dan panggil aku tuan, jangan kehilangan rasa kesopananmu. Wanita cantik ini memang seorang bangsawan yang anggun. Sebagai keturunan kaisar abadi, auranya cemerlang dan megah. Saat dia menyorotinya seperti ini, ada gaya khusus yang layak untuk dinikmati. Oke, aku tahu kamu memang tuanku karena keberuntungan. Dia tersenyum, meskipun aku bisa memberikan beberapa hal bagus untuk menjadi tuanku, jangan selalu memanfaatkanku. Anda, giginya gatal karena marah, dan dia tidak melepaskannya tanpa ampun. Di hadapan Li Qiye, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master yang hebat. Lebih tepat dikatakan bahwa Li Qiye adalah gurunya. Meski namanya masternya, Su Yonghuang tidak pernah mengajarkannya cara menyimpannya, yang terjadi justru sebaliknya. Li Qiye adalah orang yang merawat dan membimbingnya, jadi tidak heran mengapa dia membujuknya dan menemukan master karena keberuntungan.
Dia melihat ekspresi tersenyum kesalnya, apakah kamu menemukan tempat itu? Saya melakukannya dan saya juga menemukan harta karun klan saya di sana. Nenek moyang memang mati di tempat itu. Dia menghela nafas dengan lembut. Li Qiye dengan datar berkata, untuk menikahi kekasihnya, dia pasti sudah berjanji pada seniornya untuk pergi membeli sebuah barang. Bagaimana Anda tahu? Dia kaget karena baru mengetahuinya setelah melihat pesan kematian di lokasi itu. Saya baru saja menghitung dengan jari saya. Dia dengan santai menjawab, apalagi yang bisa mereka lakukan setelah mengunjungi tempat itu. Bukan hanya leluhurnya, wanita itu juga ikut bersamanya. Keduanya meninggal di sana. Dia menghela nafas lagi. Kalau begitu, itu adalah berkah dalam bencana. Li Qiye tersenyum dan berkata, ini masih merupakan kematian yang berarti. Dia sendiri tidak bisa melakukan apapun di tempat itu. Yong Huang akhirnya menjadi tenang dan memberi tahu Li Qiye dengan penuh semangat, ada akar dewa di sana, yang luar biasa. Aku tahu, Li Qiye sama sekali tidak terkejut, yang sangat didambakan, bahkan oleh Kaisar Abadi. Sayangnya, mereka tidak bisa mencapainya karena waktunya belum tepat. Bagaimana sekarang? Saya merasakan momentum besar yang cocok untuk kenaikan. Meskipun saya tidak begitu paham tentang sertifikasi, saya dapat merasakan bahwa obatnya sudah cukup matang. Dia mengingat kembali mengamatinya. Kamu seharusnya senang karena bisa menjaga hati kamu dan tidak tertipu olehnya. Kalau tidak, nasibmu akan buruk. Dia tersedak. Tentu saja aku menyadarinya, aku tidak bodoh. Dia dengan anggun merawatnya dengan pesona yang bisa membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bisa masuk karena memiliki 2 buah diagram. Dia menemukan sisa-sisa leluhurnya, dan berdasarkan kata-kata terakhirnya, dia tahu bahwa tempat ini memiliki akar dewa yang tiada taraf. Selain itu, dia juga merasakan momentum peningkatan datang dari tempat itu. Namun, Li Qiye telah memperingatkannya sebelumnya, jadi dia membentengi hati Daonya dan tidak menyusup lebih jauh. Setelah mengambil kembali harta karun dari klannya, dia segera pergi. Pada saat yang sama, Pangeran Seashield menyergapnya karena petanya. Siapa yang tahu bagaimana dia menemukan tempat ini atau di mana dia menerima pesan bahwa dia memiliki peta ini. Sebelum dia meninggalkan punggung bukit, dia menyergapnya untuk mengambil diagram. Li Qiye sambil tersenyum melihat ekspresi menawannya. Dia dengan lembut menghela nafas dan mengeluarkan sebuah kotak tua sebelum menyerahkannya kepada Li Qiye. Ini adalah harta karun utama klan Sukami. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun di depannya. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan dia bisa memberikan semuanya. Li Qiye membuka kotak itu dan cahaya abadi keluar. Dia hanya bisa menghela nafas sambil melihat harta karun di dalamnya. Masa lalu muncul kembali dalam ingatan. Selama ini ia merasa masih berhutang budi kepada nenek moyang marga ini. Dialah yang menyeretnya ke dalam kekacauan dan harapan. Dalam perjalanan menuju Dao, dia telah banyak berkorban. Dia menyusun rencana untuk Kaisar Abadi Minren sambil melakukan penaklukan di 9 dunia selain kampanye pertahanan. Ketika Kaisar gagal, dia ada di sisinya. Setelah dia menyelesaikan daunnya, dia juga ada di sana, berdiri diam di sana. Dia tertawa dan menangis bersamanya melalui saat-saat baik dan buruk. Baginya, dia tidak segan-segan meninggalkan klan dan rumahnya. Sayangnya, sebagai gagak hitam, dia gagal menepati janjinya dan tidak bisa menjadi ratu. Kaisar saat itu berkata kerasukan dan tidak bisa melupakan wanita bodoh itu. Hal ini akhirnya meningkat menjadi konflik antara dia dan Kaisar. Setelah itu, Kaisar berhenti berkumpul dengannya. Keduanya berpisah dengan sedih, dia tidak punya pilihan selain memasuki hibernasi awal. Meskipun leluhur Su tidak pernah menyalahkannya karena dia mengira itu adalah pilihan dan takdirnya sendiri, dia tahu bahwa dia berhutang padanya. Jika dia tidak terlibat dalam dunia yang terus berubah, dia bisa hidup bahagia sebagai putri emas atau putri yang ceria. Kehidupan biasa yang bahagia dan harmonis dengan keluarganya sendiri. Dia dengan lembut menghela nafas sambil memikirkan masa lalu. Semuanya sudah hilang sekarang, siapa yang tahu siapa yang benar dan salah. Kaisar belum tentu salah dan belum tentu benar. Satu-satunya yang terluka pada akhirnya adalah seorang wanita yang telah berkorban terlalu banyak.
Dengan perasaan sedih yang terlintas di benaknya, dia menyerahkan kembali kotak harta karun itu kepada Yong Huang dan berkata, harta karun klanmu memiliki banyak misteri yang luar biasa, jadi kamu harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Begitu Anda memahami kedalamannya, itu akan memberikan manfaat seumur hidup. Saya akan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Xiao, yang berdiri di samping, akhirnya menemukan kesempatan untuk melompat dan dengan bersemangat mengatakan kepada keduanya, "Hei, di mana obat ilahi yang kalian berdua bicarakan? Ayo pergi dan lihat." Li Qiye melihat bahwa dia sangat bersemangat dan tidak bisa menahan senyuman, "Aku akan mengantarmu ke sana, tapi tidak sekarang. Kami akan menunggu sampai dia sembuh dan membunuh Pangeran Seashil." Li Qiye jelas bukan orang baik. Sebagai mata pembela ganti mata, dia akan memberi Su Yonghuang kesempatan untuk membunuh pangeran setelah penyergapan sebelumnya. Tidak apa-apa, meskipun sebagian besar waktunya, Xiao Xiao adalah orang yang cerdas dan tidak masuk akal, dia masih bisa membaca situasi dan tahu kapan harus tidak mempermasalahkannya. Kamu masih menggoda kemana-mana, kamu bahkan menipu gadis di bawah umur. Yonghuang menatap Xiao Xiao sebelum menatap Li Qiye lagi. Siapa bilang aku di bawah umur? Su Yonghuang telah mencapai ekor Xiao Xiao dengan komentarnya. Xiao Xiao segera melompat dengan pose agresifnya, melengkungkan payudaranya dengan lembah yang sedikit terlihat, dan dengan keras berseru, wanita ini menapaki dunia dan menghalangi banyak sekali alam, siapa yang berani mengatakan bahwa aku masih di bawah umur? Su Yonghuang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat penampilan Xiao Xiao. Dia harus menenangkan diri. Li Qiye mengabaikan Xiao Xiao dan mengatakan kepada Yonghuang, untuk membunuh sang pangeran, aku akan ingin menghilangkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia meletakkan tangannya yang besar di antara payudara Yonghuang. Dia bisa merasakan telapak tangannya yang kasar, menyebabkan wajahnya memerah. Gelombang panas menjalari tubuhnya. Bahkan wanita tenang seperti dia mau tidak mau menundukkan kepalanya sedikit dengan aura kelembutan yang tak terlukiskan. Memperbaiki, Grand Dao mulai bergerak dengan suara nyaring. Pada akhirnya, itu seperti pembukaan sebuah kunci. Dengan sekali klik, hukum yang menekan akhirnya dihilangkan. Jadi seperti itu, dia menarik napas dalam-dalam seolah beban berat baru saja diangkat. Meskipun mengira ini tidak akan melukai siapapun, berada di sini dalam waktu lama membuat orang merasa terbelenggu. Benar-benar luar biasa. Dia merasa cukup nyaman ketika energinya menggelembung sekali lagi. Kembalinya itu memungkinkannya mencapai kondisi puncaknya. Aura kerajaannya semakin melonjak seiring dengan momentum yang mengesankan dan keinginan baru untuk berperang. Luangkan waktumu untuk memulihkan diri. Setelah kamu pulih, pertarunganmu akan tiba, tidak perlu terburu-buru. Dia bisa merasakan niat bertarungnya dan terkekeh, pangeran tidak akan melarikan diri. Dia memiliki beberapa dukungan di Divine Reach Citadel sehingga dia akan segera kembali untuk membalas dendam. Aku akan menunggunya datang sehingga aku bisa memenggalnya secara pribadi. Mata Su Yonghuang memancarkan kilatan dingin, dia siap menelepon. Disergap olehnya telah membuatnya marah. Jika bukan karena mengiranya, dia pasti sudah membunuhnya. Saat Yonghuang sedang memulihkan diri, kelompok itu tetap tinggal di benteng untuk menunggunya sehingga dia bisa membunuh Pangeran Seashil ketika tiba. Pada hari ini, seseorang tiba di benteng dan menyebabkan penyiaran besar bahkan sebelum masuk. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kedudukan seorang raja. Dia tidak bergerak terlalu cepat. Namun, dunia berdebar kencang dengan setiap langkahnya. Dia berjalan dengan irama yang sangat khusus, tidak cepat atau lambat. Langkahnya juga tidak keras, tapi orang-orang merasa seolah-olah dunia berguncang dan punggung bukit itu sendiri seperti jantung yang berdebar kencang. Fenomena visual muncul di benteng dengan kedatangannya. Langit berubah menjadi hijau tiada taraf dan kota diselimuti cahaya hijau. Kekuatan hidup yang agung ini menyebar ke setiap sudut kota. Di langit, dedaunan mulai berguguran. Setiap daun sangat halus dan menandakan kehidupan baru di kota. Selain itu, jalan setapak terbentuk di bawah langkahnya dengan dedaunan dan rumputan. Itu semua adalah bahan yang menentukan yang berharga. Kemanapun dia pergi, tanaman akan mulai tumbuh, menyediakan tumbuh-tumbuhan yang berlimpah. Banyak orang yang takut dengan fenomena ini. Pria parubaya ini tampak seperti penguasa hutan yang mengendalikan semua tanaman. Setelah sampai di pinggiran benteng,
matanya menyapu dan kota tiba-tiba menyala. Menjumpainya menjangkau seluruh area. Orang-orang merasa merinding setelah mendengarnya. Tampaknya mereka sepenuhnya tertutupi oleh visinya. Pandangan sekilas menyebar ke seluruh kota, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia tidak berusaha menyembunyikan keilahiannya sendiri dan membiarkannya merajalela. Itu ada di mana-mana, membuat banyak orang kecewa. Siapa ini? Orang-orang kagum dengan auranya. Bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun akan tahu bahwa pendatang baru ini menakutkan. Sayangnya, hanya sedikit orang di punggung bukit yang benar-benar mengenali dia dan latar belakangnya. Seseorang akhirnya mengenalinya, Raja Terra. Dia tidak benar-benar mati. Saya dengan jelas melihat Fierce membakarnya sampai mati di Bonecea. Mengapa dia masih hidup, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari sebelumnya? Raja Terra, siapa? Masih banyak yang belum mengenalnya. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Seorang murid dari Terra leluhur. Saya hanya tahu bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan di sana, tidak ada yang tahu detail pastinya. Pakar yang mengenalinya juga menganggap semua ini cukup aneh. Kembali ke Bonecea, semua orang melihat Terra King terbakar menjadi abu oleh sinar matahari halus milik Li Qiye. Tapi sekarang, dia masih hidup dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidakkah kamu menetap di salah satu orang? Seorang teladan yang lebih tua bersikap skeptis dan perlahan berkata, orang ini memang seorang penjahat, tetapi meskipun saya tidak dapat memahaminya, menurut pendapat saya, dia tidak lebih lemah dari Zentian sama sekali. Jadi, Terra King ini tidak mungkin tidak diketahui. Pakar itu melihat lagi dengan cermat dan berbicara dengan serius, sudah pasti Terra King yang kembali ke Bonecea. Saya pasti tidak salah dalam hal ini. Ini sangat aneh, saya dengan jelas melihatnya mati, mengapa dia masih hidup dan lebih kuat dari sebelumnya? Dia bingung dengan kejadian aneh ini. Sementara banyak orang bertanya-tanya tentang identitas Terra King, dia mengumpulkan pohon dewa di benteng dan berdiri di dahan dekat wajah tua Terminus. Dia perlahan berkata, Terminus Senior, saya ingin mendengar pemikiran bijak Anda. Meski mengetahui sejarah Terminus, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut. Ini merupakan indikasi kekuatan. Namun, Terminus tetap menutup matanya seolah sedang tidur. Raja berbicara lagi, Senior, muridku telah meninggal di punggung bukit, aku harap kamu dapat memberitahuku apa yang salah. Terminus akhirnya membuka matanya dan melirik ke arah Raja lalu berkata, kembalilah dari mana kamu datang. Masalah di dunia ini, biarkan menyebar seperti angin dan awan. Murid Terra leluhurku tidak akan mati sia-sia. Mata Raja bersinar cemerlang seolah-olah mereka sedang mencuri kekayaan dunia itu sendiri dengan cara yang melahap jiwa. Itu urusanmu. Terminus menjawab, saya sudah mengatakan bagian saya. Sekarang turunlah, jangan menunggu sampai aku marah atau aku akan melupakan perasaan masa lalu dan membunuhmu di sini. Dengan itu, dia mengabaikan Raja dan perlahan menutup matanya lagi. Senior, kami ingin darah ganti darah. Li Qiye telah membunuh murid kita dan bayarannya harus didapat. Saya harap Anda tidak akan melindungi manusia. Terra King memasang ekspresi serius. Sayangnya, Terminus sekarang mengabaikannya. Banyak yang kaget melihat Terra King berani berbicara dengan Terminus seperti ini. Semua orang tahu betapa kuatnya penjagaan ini. Namun, orang yang tidak dikenal ini secara mengejutkan berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Raja tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia masih berkata dengan percaya diri, Ancestral Terra akan menceritakan junior manusia. Mohon maafkan kami jika kami menyinggung Anda dengan cara apapun di punggung bukit, Senior. Terminus tidak peduli untuk memperhatikannya. Jika beberapa orang ingin mati dan mengadili kematiannya sendiri, itu urusan mereka. Dia tidak ingin terseret ke dalam pertempuran ini. Di matanya, Terra King sudah mati, dan hanya masalah waktu sebelum Terra leluhur dihancurkan. Pada saat itu, roh surga akan gemetar. Semua leluhur yang percaya bahwa mereka tak terkalahkan akan memahami jenis keberadaan yang memprovokasi mereka. Jeritan duka akan menyebar ke seluruh dunia, namun sudah terlambat bagi para leluhur untuk mulai menyesali perbuatannya. Terra King bisa membaca suasana, jadi dia harus turun dan memasuki kota. Dia memberitahu murid-muridnya yang tinggal di sini, saya akan pergi menemui Pangeran Kegelapan dan Meng Zentian. Kabar ini langsung menyebar dan mengejutkan banyak ahli. Siapa sebenarnya Terra King ini?
Bagaimana dia memenuhi syarat untuk bertemu dengan Zentian dan Pangeran? Orang-orang mulai berspekulasi tentang latar belakangnya. Ego King, kamu sudah mati sekarang. Seorang tokoh besar yang sangat kuat dan misterius telah tiba. Dia menyatakan niatnya untuk membalas dendam kepada murid-murid Tera leluhur yang telah meninggal. Xiao Xiao kembali dari bermain di luar sejak dini dan tersenyum. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya dan senang melihat musuh yang kuat menimbulkan masalah bagi Li Qiye. Jadi itu Tera King. Li Qiye tidak terkejut sama sekali. Setelah melihat fenomena di kota itu, dia sudah tahu siapa orangnya. Ya, kudengar dia akan membahas Zentian dan Pangeran Kegelapan sekarang. Hah, sepertinya semua musuhmu bekerja sama untuk membunuhmu. Dia tertawa. Li Qiye terkekeh dan mengusap dagunya, ini sebenarnya kabar baik bagi saya. Saya takut orang-orang dari sekte itu tidak datang untuk membalas dendam. Membunuh karakter minor tidak ada artinya. Hanya membunuh orang besar yang benar-benar akan memicu sarang lebah. Ego Raja, apa yang kamu coba lakukan? Xiao Xiao langsung merasakan buruknya setelah melihat ekspresinya. Dia dengan lembut tersenyum menanggapi, saya bermimpi di mana saya menanam pohon yang menjulang tinggi, dan Tera leluhur adalah tempat yang sangat bagus. Namun, menggunakan banyak mayat untuk memberi makan pohon tampaknya agak kejam. Bukankah situasi ini sempurna? Karena Tera leluhur ingin membunuhku, wajar jika aku mewujudkannya sepenuhnya. Tera leluhur, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah tempat yang dipuji karena tidak dapat ditembus bahkan oleh Kaisar Abadi? Dia sedikit terkejut. Li Qiye tersenyum dan dengan malu-malu menjawab, itu tergantung pada metodenya, tidak ada yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Kerja keras akan menghasilkan hasil, jadi selama kamu mau, kamu bisa menghancurkan apapun yang kamu inginkan. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan Tera leluhur, dia akan membuat perkiraan yang sangat lucu. Namun, dia tidak merasa geli sama sekali ketika hal itu datang dari Li Qiye dan bahkan merasa sedikit takut. Sima Yujian sebaliknya merasa sedikit bersimpati terhadap Tera leluhur. Dia menyadari bahwa dia telah menatap sekte itu seolah-olah itu adalah mangsa. Dia adalah serigala lapar yang menampilkan taringnya yang menakutkan, sedangkan Tera leluhur adalah seekor domba gemuk yang tidak menyadari bahayanya. Bersambung.